Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, jika baik, berarti kita sekarang itu sudah siap melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Nah, loh ini kok yang lain coba perhatikan. Pakaiannya dirapikan terlebih dahulu jika ada yang miring ya. Bangkunya ini miring juga. Ayo perhatikan bangkunya juga. Kalau kondisi kita itu sudah siap, baik pakaian, badan, dan tempat belajar yang baik, maka itu juga akan mempengaruhi kita dalam berproses atau dalam belajar. Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doa. Ayo teman-teman, kita baca doa bersama-sama sebelum kita belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa barusan, proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta memudahkan kita semua dalam memahami dan mengerti terhadap materi pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mulai, apakah teman-teman kalian ini sekarang masuk semua ya? Atau ada yang sakit atau yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oh iya, jika masuk semua, Bapak catat dulu. Nah, ada yang masih ingat enggak pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, apa? Ayo. Sholat 5 waktu. Ya, masih ingat kan? Ya, kita sebelumnya pernah mempelajari tentang sholat fardu 5 waktu. Nah, ini ada yang tahu enggak ini gambarnya apa ini? Sholat apa? Sholat berjemaah ya? Sudah pernah melaksanakan sholat berjemaah enggak ini? Sudah. Kita itu kan biasanya setelah pulang dari sekolah bersama-sama melaksanakan sholat zuhur di masjid bersama ya. Ya, di masjid. Ya, kita hari ini akan mempelajari tentang sholat berjemaah karena sudah biasa atau sudah pernah melaksanakan sholat berjemaah, berarti anak-anakku sekalian sudah tidak asing, sudah sedikit banyak mengetahui bagaimana dan apa itu sholat berjemaah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anakku sekalian nanti diharapkan dapat menganalisis definisi sholat berjamaah dengan benar, terus hukum sholat berjamaah dengan benar. Nanti setelah kita belajar hari ini, Bapak harapkan anak-anakku sekalian sudah paham, sudah mengerti hal yang Bapak sebutkan barusan. Dapat dipahami kan? Ya. Nah ya, Bapak akan membuat pembelajaran dengan berkelompok. Nah, berkelompok untuk nanti itu ada kelompok asal, juga ada kelompok ahli. Di kelompok asal siapa saja anggotanya, dan di kelompok ahli siapa saja nanti, dan bagaimana caranya Bapak jelaskan sekarang.
Untuk kelompok satu, kelompok asal itu ada Ghaffar, Alvin, Uul, dan Email. Diingat ya namanya ya. Ya. Sudah hafal nama-nama kelompoknya masing-masing kan? Ya. Jika sudah hafal nama kelompoknya masing-masing, silahkan anak-anakku sekalian berkumpul dengan kelompoknya yang Bapak sebutkan barusan. Ya. Ayo coba berkumpul dengan kelompoknya. Ini merupakan kelompok asal. Kelompok asal. Nah, biar mempermudah nanti untuk bertemu di kelompok ahli, Bapak kasih identitas yang sama dari anggota kelompoknya masing-masing. Ada kelompok merah, ada identitas yang berwarna merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning. Setiap kelompok anggotanya identitasnya sama ya. Sudah dapat semua ya? Nah, ya, jika sudah dapat ID dari kelompoknya masing-masing dengan memakai warna, maka selanjutnya anak-anakku sekalian ini bertemu dengan anggota kelompok yang lain dengan warna yang sama. Kuning bertemu dengan kuning, merah bertemu dengan merah, biru bertemu dengan biru, dan hijau bertemu dengan hijau ya. Ayo silahkan, ayo. Ini sudah merupakan kelompok ahli. Nah, dari kelompok ahli ini Bapak kasih materi. Bapak kasih materi terkait ini. Ini kelompok ahli 1 materinya. Ini kelompok ahli 2 materinya. Serta kelompok 3 ini materinya. Kelompok ahli 4 ini materinya. Ini kelanjutannya ya ini. Jadi setiap kelompok ini mempunyai materi yang harus didiskusikan yang berbeda-beda. Jadi dari setiap kelompok ahli ini materinya berbeda-beda. Jadi kalian semua ini harus diskusikan secara mendalam terkait materi yang Bapak berikan barusan. Dan jangan lupa dicatat ya. Dicatat karena nanti kalian setelah kembali ke kelompok masing-masing akan menjelaskan dan mendiskusikan kembali di kelompok asalnya, kemudian mempresentasikan terhadap sesama kelompok apa saja hasil dari diskusi kita hari ini. Dapat dipahami? Ya, Pak. Ya, jika sudah paham, silahkan diskusikan materi tersebut dengan teman-teman kelompoknya ya, silahkan. Ingat, jika berkelompok jika berdiskusi harus bekerja bersama. Gunakan HP kalian nggak apa-apa, WiFi di sini tersedia untuk kegiatan pembelajaran kita. Jadi anak-anakku sekalian, selain mempelajari materi tentang tersebut di modul yang sudah ada, kalian juga bisa mempelajari atau menambah referensi dari HP kalian yang sudah terkoneksi dari WiFi sekolah kita. Kenapa itu di kelompok ini? Kenapa? Hah?
Oh, enggak punya bolpen. Kenapa bolpennya? Sudah enggak kehabisan tinta ya? Nih, pakai punya Bapak dulu. Ingat dicatat. Ini. Nyadatnya di sini. Jika ada kesulitan terkait materi yang ada, jangan segan-segan untuk bertanya ya. Sudah selesai belum? Ya, jika sudah selesai, silakan kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Pelan-pelan. Hati-hati, awas, jangan berisik. Ya, kalian tadi kan sudah mencatat ya hasil diskusi di kelompok ahli ya? Ya, jika sudah mencatat, sekarang dari setiap kelompok asal ini sudah lengkap semua materi kita hari ini. Jadi teman kelompok asal kalian semua ini sudah mendapatkan semua materi kita hari ini. Jadi silahkan dari setiap kelompok ini anggotanya menjelaskan kembali serta mendiskusikan terhadap sesama teman kelompoknya. Ya, silahkan berdiskusi kembali serta jelaskan apa saja yang sudah didapatkan di kelompok ahli. Untuk nanti yang kelompoknya baik, akan Bapak kasih nilai lebih. Jadi, kalian harus bisa mengkondisikan kelompoknya dengan baik, serta bisa berdiskusi dengan baik sesama teman. Jangan bersenda gurau ya. Nanti jika bersenda gurau dengan temannya, kalian bisa saja tidak akan paham terhadap materi kita hari ini. Jika sudah selesai apa belum? Bapak ingin melihat hasil rangkuman atau hasil
diskusi dari setiap kelompok. Jadi coba bacakan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Bapak ingin tahu, serta biar temannya juga jelas terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba Bapak mulai dari kelompok ini dulu. Ayo silahkan dibaca dan teman-temannya juga mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. A. Makmun muwafiq dan makmun masbuk. Makmun muwafiq secara istilah adalah sesuatu yang selaras atau setepat. Istilah fikih makmum muwafiq berarti makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram atau rakaat pertama. Sedangkan makmum masbuk bermakna dasar sesuatu yang tertinggal. Makmum masbuk secara istilah adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Makmum muwafiq 1. Makmum muwafiq tertinggal satu rukun gerakan secara sengaja maka sholatnya tetap sah. 2. Jika tertinggal 2 rukun gerakan tidak sah. 3. Jika tertinggal 2 rukun gerakan karena terlalu cepatnya imam maka hukum sholatnya makmum tetap sah. 4. Jika tertinggal 3 rukun maka sholatnya tetap. Sudah cukup. Ini sekarang kelompoknya ini. Ayo. Bapak ingin tahu seperti apa hasil diskusi yang anak-anakku sekalian ini sudah kerjakan dari tadi. Syarat sahnya imam 1. Islam. 2. Tidak dilakukannya. 3. memenuhi syarat. Jika terdapat makmum laki-laki tidak sah makmum laki-laki mengikuti imam pria atau perempuan. 5. Tidak berhadas. 6. Bacaannya bagus dan memenuhi rukun salat. 7. Tidak dalam posisi sebagai makmum. Syarat-syarat sahnya makmum 1. Berniat menjadi makmum pada 2. Islam. 3. Tidak hilang akalnya. 4. Majlis. 5. Posisi makmum di belakang imam. 6. Makmum dapat menjadi rukun. 7. Mengikuti imam dalam setiap gerakan dari awal hingga akhir. Selanjutnya ini kelompok yang ini. Ayo. Seperti apa hasil dari diskusi kalian dari tadi? Yang lain didengarkan ya. Biar nanti kalau ada temannya yang keliru ataupun catatan kalian yang kurang bisa ditambah. Dalam memimpin dan meneruskan sholat, disatukan cara menjadi imam dan ikut. Perbedaan antar ajaran. Sholat Jumat wajib bagi Jumat untuk melanjutkan imam berdiri. Pada rakaat pertama Fatihah. Untuk rakaat dengan dia berikut atau menunjukkan. Selanjutnya hanya untuk menunjukkan sholat makmum menjadi rakaat. Sholat hari Jumat dianjurkan bagi imam untuk menunduk kepalanya untuk badannya meskipun tidak ada yang menunjukkan atau menunjukkannya. Misalnya, membenturkan telapak tangan kanan pada ujung Sudah selesai ya? Ya. Untuk lebih memperdalam dan memperkuat pengetahuan terhadap materi kita hari ini, Bapak mempunyai tayangan ini. Tunggu dulu ya. Saya buka ini. Coba menghadap ke depan terlebih dahulu biar
sama-sama melihat materi kita hari ini, serta anak-anakku sekalian bisa mengecek catatan hasil diskusinya. Apabila ada yang kurang, silahkan ditambah, atau nanti kalau ada pertanyaan silahkan dipersiapkan. Sudah demikian, sudah paham semua kan materi kita hari ini? Ya, paham tidak? Ya, untuk mengecek kepahaman kalian, Bapak kasih tugas untuk mengerjakan LKPD. Silahkan Nak Muhlas selaku ketua kelas, ini LKPD-nya kasih sama teman-temannya agar dikerjakan. Ayo silahkan, ini ambil di depan. Itu LKPD, nanti sama kalian kerjakan dengan baik dan benar, karena ini merupakan bentuk penilaian sebagai penilaian tambahan. Ya, silahkan kembali ke sini terlebih dahulu ini, biar lebih mudah untuk mengerjakannya. Nah, ayo. Pelan-pelan ini. Nah, sini. Awas kakinya. Duduk dah. Ini ketinggalan. Ayo dikerjakan. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Sudah selesai anak-anak? Ya, jika sudah selesai silakan dikumpulkan ke Nak Muhlas, biar Nak Muhlas nanti mengumpulkan ke depan. Ayo saya bantu ini, ayo sini. Biar cepat. Ini ditaruh di depan sana, anak. Sekarang apakah Bapak tanyakan, apakah sudah mengerti semua terhadap materi kita hari ini? Ya, Pak. Atau ada pertanyaan? Ayo silakan jika ada pertanyaan. Sambil lalu Bapak mengerjakan menilainya ini ya. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Ada makmum terlambat berjemaah. Dia itu hanya bermakmum ketika pas imamnya sudah iktidal. Ada yang bisa bantu jawab Bapak enggak? Ayo, apabila ada silahkan bantu jawab itu pertanyaan dari teman kalian. Ada? Tidak? Jika tidak ada, maka terpaksa Bapak yang jawab. Ya, begini anak-anakku sekalian. Apabila kalian itu berjemaah, karena kalian itu sudah tidak berjemaah mulai dari awal, mulai dari takbiratul ihramnya imam, seperti halnya contoh barusan, Rofik, semisal Rofik ini mau berjemaah seperti biasanya sholat duhur ketika pas pulang sekolah dari sini. Cuman karena antri di kamar mandi ketika berwudu, akhirnya Rofik ini ketika nyampe di masjid
imam sudah iktidal. Bagaimana? Nah, jika sudah seperti itu, nak Rafiq ini tetap mengikuti, tetap mulai berjemaah, tidak apa-apa, dan mengikuti gerakan imam pada saat itu. Ketika imam sudah iktidal, maka nak Rafiq sudah langsung setelah takbiratul ihram langsung iktidal juga. Namun bedanya karena sudah nak Rafiq ini berjamaahnya dimulai dari iktidalnya imam, maka nak Rafiq ini tidak terhitung jumlah rakaatnya tidak sama atau kurang dari imam. Seperti itu. Jadi nanti kalau imam sudah mengucapkan salam, nak Rafiq harus menambah satu lagi. Karena tadi nak Rafiq rakaatnya tidak terhitung satu rakaat dengan imam, sudah berkurang satu rakaat. Dapat dipahami? Ya. Nah, ya bagus nak Rafiq. Baik, setelah kita belajar hari ini dengan berdiskusi dengan sesama temannya ini, maka Bapak coba bertanya, apa kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, apa saja? Definisi berjamaah lagi. Sholat berjamaah, ya terus lagi. Tata cara sholat berjamaah lagi. Mengingatkan imam yang lupa, bagus lagi. Keutamaan sholat berjamaah, ya kita barusan sudah mempelajari definisi, hukum, serta syarat menjadi imam dan makmum, serta juga susunan shaf yang benar seperti apa, dan keutamaan serta cara mengingatkan imam ketika lupa, ya. Itu merupakan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Terus sekarang Bapak bertanya, bagaimana kalian ini selama belajar hari ini? Perasaannya bagaimana? Ayo. Senang, ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang dengan membahas tentang doa dan berzikir. Bapak harap anak-anakku sekalian ini bisa mempelajari tentang doa dan berzikir di modul masing-masing. Kalau perlu, referensinya ditambah. Bisa cari di internet, di HP kalian banyak. Jadi tidak hanya terfokus pada satu referensi modul yang kalian punya. Paham? Ya, jika begitu, Bapak berpesan dari materi kita hari ini itu banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya kita itu harus bisa bersosial, bisa bekerja sama dengan baik, bisa gotong royong. Seperti halnya diskusi, belajar secara diskusi sama dengan sholat berjemaah. Belajar bersama-sama, berjemaah, sholat berjemaah, itu sholat bersama-sama juga. Diskusi, belajar bersama-sama. Jadi apabila salah satu dari teman kalian ada kesulitan, bisa dibantu oleh teman yang lain. Itu diantara pelajaran yang dapat kita ambil dari sholat berjemaah. Tidak boleh kalian itu saling iri, saling dengki. Dari sholat berjemaah kita juga bisa bersilaturahmi. Kalau sholat sendirian, hanya sendirian, tidak bertemu dengan saudara kita. Tapi kalau sholat berjemaah, apalagi di masjid, kita dapat bertemu dengan banyak saudara-saudara kita. Itu diantaranya. Jadi kalian ini harus rajin sholat dengan berjemaah, ya. Ya, baik. Jika demikian, sebelum Bapak tutup pertemuan kita hari ini, coba Nak Muhlas pimpin doanya. Ya teman-teman, kita berdoa sama-sama setelah kita belajar. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.